Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya. Semuanya dalam keadaan sehat ya? Sehat kan? Sehat-sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Kita mulai ya untuk perkuliahan pagi hari ini. Izinkan saya share screen-nya terlebih dahulu. Suara saya jelas terdengar kan? Jelas, Ibu. Oke. Nah, di sini untuk perkuliahan hari ini itu kita membahas MUK 1 atau Manajemen Unit Kerja. Nah, untuk pokok bahasannya itu konsep dasar organisasi dan manajemen. Ya. Nah, ini di prodi D3 RMIK khususnya. Nah, untuk deskripsi mata kuliah ini, jadi yang maksud dari mata kuliah MUK 1 ini adalah salah satu mata kuliah wajib di prodi D3 RMIK di Piksi Ganesha, bobot SKS-nya itu 3 SKS. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami sistem organisasi dan manajemen khususnya pada unit reka medis dan informasi kesehatan atau RMIK di fasilitas pelayanan kesehatan atau di Fasyankes ya. Nah, untuk capaian pembelajaran, jadi nanti mahasiswa itu memahami tentang konsep dasar organisasi bagaimana, dan juga konsep dasar manajemen, termasuk di dalamnya ada fungsi-fungsi manajemen, unsur-unsur manajemen, kepemimpinan, motivasi, persepsi, komunikasi, serta kerja tim. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita secara daring, melalui Zoom Meeting atau Google Classroom, tapi kebetulan untuk pagi hari ini kita Zoom Meeting ya. Materi kuliahnya tersedia pada platform e-learning Politeknik Piksi Ganesha, ini linknya. Kalian kan sudah punya akunnya ya, nanti bisa di login saja sesuai dengan akun kalian, nanti cari mata kuliah MUK 1, terus lakukan self-enroll sendiri, dan nanti ada materi-materinya bisa di-download. Nah, untuk penugasan-penugasan nanti ada melalui platform e-learning itu sendiri ataupun nanti Google Formulir ya. Jadi antara dua ini. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ada apa itu definisi organisasi? Silakan, ada yang mau jawab, boleh raise hand. Siapa? Izin jawab, Bu. Ya, boleh. Dea, siapa ini teh? Dea ya? Iis, Bu. Oh, Iis. Ya, silahkan Ya, Bu. Iis. Organisasi itu sekumpulan orang-orang dalam suatu wadah yang mempunyai tujuan bersama. Ada yang lain selain Iis? Ya, jadi betul ya yang dikatakan oleh Iis, yaitu sekumpulan orang. Nah, baik itu dalam suatu wadah ataupun suatu instansi, ya. Nah, tentunya punya tujuan-tujuan yang sama, sehingga terbentuklah organisasi, ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Kan kita di kesehatan nih, contoh organisasi yang masuk di kesehatan itu apa? Silakan. Apa contohnya? Izin jawab, Bu. Siapa ini? Rumah Lasya ya? Rumah sakit. Terus ada yang lain? Apa? Selain rumah sakit? Ya, puskesmas. Apalagi? Klinik, balai pengobatan. Ya, klinik, balai pengobatan. Terus? Tempat praktek dokter ya. Nah, ya, itu adalah contoh organisasi di pelayanan kesehatan. Jadi nanti ketika kalian bekerja tuh ya ruang lingkupnya yang tadi disebutkan, apakah nanti kerjanya di rumah sakit atau di klinik ya, sehingga harus paham mengenai alur organisasi di sana. Oke, kita lanjut. Nah, untuk prinsip-prinsip organisasi itu, yang pertama itu sebagai prinsip pendelegasian wewenang. Maksudnya adalah setiap organisasi itu pasti nanti ada delegasi-delegasi wewenangnya. Siapa pimpinannya, ya, siapa yang masuk ke dalam entah itu manajer atau supervisor ya.
terus siapa para pelaksananya. Nah, ini nanti ada wewenang-wewenang khusus gitu ya, antara atasan, bawahan. Terus juga langsung ada prinsip pertanggungjawaban. Ya, prinsip pertanggungjawaban ya tentunya yang sudah diberikan wewenang itu harus bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Ya, Lasya, raise hand, kenapa Lasya? Enggak, Ibu, yang tadi. Oh iya, siap, nggak apa-apa. Nah, terus prinsip pembagian pekerjaan. Nah, nanti tuh dibagi-bagi pekerjaannya itu. Setiap orang tuh punya tugas masing-masing, job desk-nya masing-masing ya. Terus juga ada prinsip keseimbangan. Nah, yang dimaksud dengan prinsip keseimbangan, ini nanti untuk menentukan struktur organisasinya. Nah, kalau rumah sakit, kira-kira nih menurut kalian, rumah sakit yang tipe A, tipe B, tipe C, tipe D, struktur organisasinya sama nggak? Sama nggak bentukannya? Beda, Bu. Beda ya. Kenapa beda? Karena jelas dari tipenya aja berbeda. Kan tipe A itu ada pelayanan dasar, spesialis, subspesialistik. Jadi pasti akan lebih kompleks. Tapi kalau di dasar, itu hanya ada pelayanan dasar sama beberapa penunjang aja. Nah, pasti bentuk struktur organisasinya lebih simpel gitu ya. Nah, ini nanti ada prinsip-prinsip keseimbangan di sana. Terus harus juga prinsip fleksibilitas. Nah, yang namanya Vaskes juga harus bisa kerjasama atau fleksibel dengan kondisi baik itu internal ataupun eksternal. Nah, kalau untuk yang eksternalnya, contohnya misalkan kerjasama dengan BPJS Kesehatan ataupun asuransi swasta lainnya. Jadi harus fleksibel, harus bisa mengikuti aturan-aturan ataupun regulasi-regulasi baik itu dari pemerintah ataupun dari MOU kerjasama dengan pihak lain. Terus ada juga prinsip kepemimpinan. Tentunya setiap pimpinan itu punya gaya ataupun karakter masing-masing, ya. Jadi pasti setiap pimpinan itu punya gayanya tersendiri, punya karakternya tersendiri untuk mencapai tujuan organisasi tersebut, ya. Oke. Nah, terus proses pengorganisasian ini dimulai dari harus bisa merinci pekerjaan apa saja yang memang diperlukan. Contohnya, kalau di Vaskes itu kan ada medis, ada non-medis. Nah, nanti dibagi pekerjaan-pekerjaannya. Kalau medis itu tugasnya apa aja sih? Nah, kalau yang masuk kategori medis tuh ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada pereka medis. Nah, nanti tugas-tugasnya kan punya job desk masing-masing. Terus yang non-medisnya misalkan pihak manajemen, pihak SDM ya, terus juga umum, atau juga mungkin pemasaran. Nah, tugasnya apa aja? Dibagi setiap pekerjaannya tuh terus bisa nanti didepartemenisasikan atau didepartementalisasikan atau divisi ya. Ada yang menyebutnya divisi, ada yang menyebutnya departemen, ada yang menyebutnya unit. Tapi kalau untuk di Vaskes biasanya disebutnya unit ya. Unit farmasi, unit reka medis ya. Terus ya ada koordinasi pekerjaan nih, harus saling berkoordinasi. Contoh, kalau misalkan nih kita sebagai petugas reka medis di bagian kesnik atau di coder lah ya, mengcoding, diagnosis. Terus diagnosisnya itu nggak kebaca, kita koordinasinya ke siapa? Kalau diagnosis nggak kebaca, kita koordinasi ke siapa? Ke dokter, Bu. Nah, betul ya Jihan, ke dokter. Jadi kalau ada tulisan atau diagnosis yang nggak kebaca, ya konfirmasinya ke dokternya, karena kan yang memberikan diagnosis itu dokter. Nah, itu koordinasi pekerjaan. Misalkan ada ketidaksesuaian antara pengklaiman dengan hasil invoice tagihan dari, nah itu konfirmasi kemana? Ke pihak asuransi, misalkan, ataupun ke billing sistemnya. Nah, setelah itu juga nanti ada monitoring dan evaluasi. Apakah organisasi ini sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkannya? Ya, sudah sesuai nggak tujuannya tercapai? Progresnya seperti apa? Nah, nanti ada monitoring, ada evaluasi, ataukah ada diperlukannya reorganisasi? Maksud reorganisasi ini
dirombak dalam artian apakah struktur organisasinya perlu dirubah misalkan ya, baik itu dari segi SDM-nya, pimpinannya misalkan harus dirubah nih karena pimpinan yang sebelumnya, kurang amanah atau segala macam. Nah, itu kan bentuk dari reorganisasi. Nah, biasanya dengan berubahnya pimpinan, pasti nanti ke bawahnya juga akan ada perubahan, ya. Kalau, di non-pemerintah ya, kalau di swasta. Tapi kalau di pemerintah itu kan sudah ada semacam, kontrak kerja gitu. Nah, tapi kalaupun memang ada yang mau dimutasi, dirotasi, yaitu adalah, tergantung dari pimpinannya, ya, dari rekomendasi pimpinannya. Oke, lanjut. Nah, di sini fungsi perorganisasian. Apa sih fungsinya? Supaya jelas ekspektasi kerjanya, ya. Kita mengejar karirnya pun jelas gitu. Terus menghindari overlapping kerja dan tugas. Ya, biar apa? Biar nggak ada kerjaan yang sudah dikerjakan oleh tim A, dikerjakan lagi oleh tim B. Kan itu jadi mubazir ya, buang-buang waktu dan tenaga. Nah, itu menghindari hal tersebut. Terus mengetahui arus aktivitas kerja. Nah, contohnya misalkan kita mengelola rekam medis pasien itu gimana? Contoh di pelayanan rawat jalan. Pasien kan datang ke loket. Nah, nanti sama petugas rekam medisnya diisi rekam medisnya, data identifikasi pasiennya, namanya siapa, alamat, dan seterusnya. Ya. Terus nanti diserahkan rekam medis tersebut ke poli yang dituju, poliklinik yang dituju oleh pasien, kan rekam medisnya itu tuh dibawa sama petugas distribusi misalkan. Nanti para PPA-nya, baik itu perawat ataupun dokternya, mengisi data medis pasien tersebut. Nanti harus dikembalikan lagi ke rekam medis. SOP-nya kan 1 kali 24 jam setelah pelayanan ya. Nah, nanti masuk ke unit rekam medis, nanti dianalisis kelengkapannya, di-indexing ya, terus juga di-coding, sampai kalau pasiennya pasien asuransi, nanti kita lakukan pengklaiman kepada pihak asuransinya ya, sampai nanti rekam medis tersebut kita simpan di ruang filing. Nah, itu contoh arus aktivitas kerja. Terus menentukan saluran-saluran komunikasi yang tadi ya, antar unit dengan unit harus saling berkomunikasi dan berkoordinasi. Ketika ada yang kurang jelas, itu ditanyakan, biar tidak ada misperception ataupun tidak ada miskom ya. Nah, terus juga ada mekanisme koordinasi juga. Nah, untuk bentuk struktur organisasi, ini ada bentuknya yang line, ya, ada yang staff, ada staff and line, sama ada matriks. Ini contoh untuk yang bentuk line. Jadi ada pimpinan, pimpinannya misalkan di sini manajer ya. Nanti ada kepala bagian, terus nanti di sini ada koordinator-koordinatornya dan turun ke bagian pelaksana atau karyawan ataupun pegawainya. Itu garisnya, garis yang tegas. Garis tegas ini dimaksud kalau di struktur organisasi ini adalah garis perintah. Ya. Sementara kalau bentuknya staff, ini selain ada garis tegas, tapi juga ada garis putus-putus. Kalau garis tegas tadi itu perintah, garis putus-putus itu koordinasi. Ya, nih contohnya ini pimpinannya direktur. Terus ada bagian kepegawaian, administrasi keuangan, pemasaran, komite medis ya. Nah, nanti saling berkoordinasi dengan koordinatornya. Ya. Nah, dari bagian komite medis mungkin koordinasi dengan bagian kepegawaian ya, dari administrasi keuangan berkoordinasi juga dengan kepegawaian dan seterusnya dan seterusnya. Itu garis koordinasi. Kalau bentuk staff and line, nah ini bentukannya seperti ini ya. Pimpinannya manajer, ada kepala bagian, ada subunit-subunitnya dan ada karyawan pelaksana di bawahnya. Garisnya garis tegas, berarti garis perintah. Ya. Nah, kalau ini contoh yang matriks, ini GM misalkan atau direktur utama. Nah, nanti di sini ada beberapa bagian, terus subbagian ya, dan ada bagian pelaksana. Jadi ini lebih kompleks kalau yang matriks. Ada garis tegas, ada garis putus-putus. Jadi ada koordinasi dan ada juga perintah. Ini contoh di Vaskes, contoh di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Nah, ini menurut kalian ini yang tipe yang mana? Line, staff and line, atau matriks? Ini masuk ke struktur organisasi yang mana? Yang apa? Matriks ya.
ini masuk yang matriks. Kenapa masuk yang matriks? Karena ini kompleks. Kan RSAS itu rumah sakit tipe A, jadi pasti akan lebih kompleks. Nah, reka medis ada di mana? Ada di antara yang ini nih, di sini. Ya, medik dan keperawatan itu di dalamnya ada reka medis. Nah, definisi manajemen. Manajemen itu ada yang sebagai ilmu, ada yang sebagai seni. Kalau yang sebagai ilmu, ini pada umumnya manajer itu efektif mempergunakan pendekatannya secara ilmiah dalam membuat keputusannya ya. Terus kalau yang menurut seni, ini jadi untuk merencanakan kepemimpinan, komunikasi. Nah, ini untuk yang menyangkut unsur-unsur manusia ini, manajer menggunakan pendekatan secara artistik atau seni. Itu pendekatannya. Kalau yang ilmu itu secara ilmiah, kalau yang seni artistik. Nah, di sini ada unsur-unsur manajemen atau dinamakan 6M. Men. Men itu adalah SDM. Ya, SDM-nya. Terus ada money. Kenapa money perlu? Kenapa money perlu dalam unsur manajemen? Karena ya, yang namanya setiap organisasi memerlukan biaya operasional, biaya maintenance, biaya development, ya. Terus juga metode ya, atau langkah-langkah, atau bentukannya contohnya SOP, terus juga ada regulasi, kebijakan, terus material. Material itu contohnya kalau di Vaskes itu kan kayak kita mau USG, berarti harus ada alat USG-nya. Kita mau radiologi, berarti harus ada alat radiologinya. Kita mau pemeriksaan CT scan, maka harus ada alat MRI-nya dan seterusnya. Kalau itu mesin, maaf. Kalau material itu bahan habis pakai, seperti persediaan yang ada di lab reagen. Kalau mesin yang tadi ya. Nah, kalau market, pemasaran. Nah, di rumah sakit atau di Vaskes juga perlu yang namanya pemasaran, cuman ada kode etiknya. Jadi nggak bisa tuh sell, pre-sell, flash sell. Nah, nggak boleh kayak gitu. Atau buy one get one misalkan ya. Atau juga diskon 70% plus 10%. Nah, nggak boleh. Kalau di Vaskes itu paling bentuk pemasarannya itu dengan mengadakan bakti sosial contohnya ya. Terus juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, baik itu PT ataupun CV-CV. Jadi kalau karyawannya pada mau medical check up ke Vaskes kita, atau karyawannya pada sakit ke Vaskes kita, nah itu bentuk dari pemasarannya. Nah, untuk fungsi manajemen, ini ada beberapa teori-teori ya berdasarkan para ahli, tapi yang apa ya, yang familiar itu menurut George Terry sama Siagian. Ya, kalau yang lainnya juga banyak yang menggunakan, cuman yang lebih familiar itu yang menurut George Terry dan Siagian. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, kita bahas di pertemuan selanjutnya ya untuk fungsi manajemen. Nah, ada yang ingin tanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Izin bertanya, Ya, silahkan Jihan. bagaimana cara menentukan bentuk struktur organisasi di rumah sakit? Nah, pertanyaannya bagus ya, Jihan. Jadi, untuk menentukan struktur organisasi di rumah sakit itu, kita harus tahu dulu rumah sakit kita itu tipe apa? Tipe A, tipe B, tipe C, atau tipe D. Nah, nanti menyesuaikan. Kalau tadi contoh, yang ada di contoh untuk RSAS itu tipe A, pasti bentukannya matriks, karena kompleks di dalamnya. Ada pelayanan medis, non-medisnya, dan yang medisnya itu ada yang dasar, ada spesialis, subspesialistik, sama penunjang. Tapi kalau dasar, kalau tipe D itu hanya dasar sama penunjang. Paling yang digunakannya juga contohnya yang lain. Jadi hanya garis tegas aja atau garis perintah ya. Mungkin koordinasi ada tapi terbatas gitu. Jadi akan lebih simpel kalau yang tipe D. Jadi harus tahu dulu tipe rumah sakitnya sehingga nanti bentuk struktur organisasinya mengikuti gitu. Bagaimana Jihan? Apakah cukup jelas? Baik, Bu, bisa dipahami. Oke,
Atau ada yang mau menambahkan? Nah, kalau begitu, kalau ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, nah sekarang penugasannya ini di Google Form ya. Nanti tinggal klik aja. Ini nanti saya share untuk linknya biar bisa langsung klik di grup ya. Nah, maksimal mengerjakannya hari ini sampai jam 24. Ini ada langsung dikerjakan. Nanti jangan lupa namanya ditulis ya. Terus nanti NPM-nya juga. Dan untuk kelasnya tinggal milih ya nanti di Google Form-nya. Oke, nah ini saya punya quote nih. Your future is created by what you do today. Jadi masa depan itu kita buatnya dimulai hari ini ya. Jangan dinanti-nanti, not tomorrow. Ya, karena orang lain yang sukses itu memulainya dari mulai sekarang. Jadi silahkan ya untuk kalian nih generasi-generasi muda, penerus bangsa, harus punya cita-cita dan harus digapai cita-cita tersebut mulai hari ini. Bagaimana? Ya karena kalian saat ini masih mahasiswa, tugasnya adalah belajar, mempersiapkan masa depan yang cerah gitu ya. Oke, saya doakan semoga kalian semua menjadi mahasiswa-mahasiswa yang sukses ya nanti di kemudian hari. Dan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Oh iya, mohon maaf. Ada ini dulu. Apa namanya? Presensi dulu. Ada Dea, Anisha, Nurul, Anisha Syahwa, Iis, Jihan, Lasya, Salma, Santika, Vina. Oke, hadir semua ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jadi untuk materinya boleh di-download nanti di e-learning ya. Tugasnya jangan lupa dikerjakan. Tetap selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.